Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, sahabat sekalian, pada sore hari ini saya akan berbincang-bincang dengan sahabat saya namanya Muhammad Rafi Irwansyah. kali ini sore hari ini kita akan berbincang terkait hak penguasa negara dan hak penguasa negara. Mungkin kita akan mendengar sebuah kasus yang dialami sahabat saya Bung Raffi terkait tanah yang dia miliki saat ini. Mungkin Bung Raffi bisa menjelaskan Oke. apa persoalan tanah yang Anda alami saat ini. Sebelum saya menceritakan, mari nikmati secangkir kopi, seteguh motivasi. Oh, Iya. iya. Mantap. Oke. Jadi gini om ceritanya, kan orang tua gua tuh mempunyai tanah dari orang tuanya, maksudnya dari leluhur ya. Oh, Ya tanah kan? warisan. Tanah warisan, tanah hibah lah ya, semacam tanah hibah lah. Namun, ya. Namun status tanah itu tidak mempunyai surat-suratnya, Oh, tidak mempunyai surat-suratnya kan. betul. Nah, eh, jadi pertanyaan gue nih sebenarnya sempet terlintas dari pikiran gue nih, bisa nggak tanah itu dibikin surat-suratnya, padahal orang tua gue tuh tinggal di situ udah turun temurun sudah lebih dari 70 tahun. Sedangkan di undang-undang UPA tuh bisa gitu ya. Nah, di sisi lain kalau gua bertanya dengan kerabat gua yang orang-orang yang ngerti hukum, katanya nggak bisa ya, katanya itu tanah pemerintah ya kan. Itu juga termasuk katanya zona kuning ya kan. Nah, di sisi lain kan gua kan sebagai orang pewaris ya kan, bagi tanah orang tua gua ada di situ kan, Harus diurus. diurus ya kan, Sehingga kepemilikannya bisa diakui. gitu ya kan. Oh iya, oke. Sekarang gini om, Eh, contohnya ya dari tetangga gua tuh kan di sekitar rumah gua tuh di pinggir jalan tuh kan, bukan rumah sih, gua punya warung ya kan. Ya. Itu tetangga gue juga masih tanah desa jatuhnya ya kan, tanah desa. Nah, dia juga status tanahnya itu sama kayak tanah orang tua gua gitu ya kan. Oke, sebelum melanjutkan kita ngopi dulu. Ya. Nah, status dia itu sama. Nah, dia juga udah coba untuk ngurus, birokrasinya dipersulit itu oleh berbelit oleh pihak kelurahan, pihak kecamatan. Bagaimana kita bisa mengurus dari kelurahan, kecamatan sampai ke BPN? Itu cukup sulit kan menurut gue ya, karena saudara gue aja ngurus tanah yang sekian 50 meter apa 40 meter itu sampai ngeluarin uang sampai ratusan juta ya kan. Apalagi nih tanah keluarga kan yang cukup luas kan. Sedangkan di sisi lain gue ingin mengambil hak gue yang seharusnya udah gue punya gitu loh ya kan. Kan secara undang-undang UPA itu kan boleh dibuat ya kan. Boleh. Ya, boleh oke. kan. Oke, Bung Rabi, mungkin saya juga bisa berpendapat bahwa tanah saudara Bung Rafi yang harus dari peninggalan nenek moyang dulu, karena sudah bertahun-tahun menempati tanah tersebut, itu bisa Pak, bisa Bung Rafi, itu bisa kita urus. Pertama kita telusurin dulu status tanah tersebut, misalnya itu kan misalnya masih tanah desa. Mungkin di tanah desa itu, di kelurahan itu atau di desa itu ada petanya, ada gambarnya berupa letter C. Atas dasar itu nanti bisa dipecah-pecah.
Nanti bisa misalnya dalam suatu blok tanah itu 1 hektar, namun jatah dari keluarga Bung Raffi itu misalnya 100 meter, itu bisa dipecah. Kita tinggal mengurus ke kelurahan atau desa, kita ambil. Dan jangan lupa, dari keluarga-keluarga pewaris itu harus bersepakat, harus melakukan rapat dan memberikan pernyataan bahwa tanah ini memang tanah yang diwariskan oleh nenek moyang dulu itu. Tapi belum ada sertifikatnya. Itu bisa diurus. Silakan, itu bisa diurus. Semua memberikan pernyataan bahwa benar ini tanah nenek moyang saya, kan gitu. Ketika sudah satu keluarga itu, semua ahli waris sudah melakukan tanda tangan, sudah menyatakan bahwa benar ini tanah ini, silakan mengajukan ke kelurahan. Ketika di kelurahan itu kan nanti dicek dengan dasar dari waris, dari para ahli waris yang sudah menandatangani surat tersebut, nanti dicek oleh aparat desa atau aparat kelurahan. Nah, punya siapa dan letaknya di mana itu pasti akan ada. Di desa itu ada letter C namanya istilahnya, atau girik kan gitu. Itu pasti ada. Nah, setelah ditelusuri ada itu, silakan mengajukan ke BPN, Kantor Badan Pertanahan Nasional, untuk dijadikan, untuk ditingkatkan menjadi sertifikat. Mungkin itu Bung Raffi salah satunya. Kumpulkan dulu, pertama kumpulkan semua ahli waris yang mendapatkan tanah tersebut yang dari engkong atau nenek moyang kita dari dahulu, memberikan pernyataan bahwa benar tanah itu milik engkong kita. Mungkin itu Bung Raffi. Tapi gini Om, kalau misalkan nih ya, kita ngecek ke kelurahan, kita kumpulkan ahli waris semua nih, ahli waris kita kumpulkan. Nah, kita buat surat kuasa, dikuasakan kepada saya ahli waris untuk mengurus itu kan. Nah, ketika kita ingin mempertanyakan letter C-nya kepada pihak kelurahan yang bersangkutan, kalau misalkan itu tidak ada gimana? Apakah masih bisa diurus apa kagak? Karena kan di undang-undang kan orang yang lebih dari 20 tahun menempati suatu tanah tersebut bisa jadi hak milik dia. Nah, berarti kan di situ kan tanpa harus ada letter C atau giriknya. Ya. Benar kan? Ya, betul. Nah, itu gimana tuh? Apakah pihak kelurahan bisa nggak mempermudah, atau maksudnya ya semacam mempermudah lah, tanpa harus mempunyai letter C atau girik ya kan, untuk mengurus surat-surat tanah itu dari kelurahan ke kecamatan. Karena kan kelurahan kecamatan kan dia yang tahu petanya kan, karena dia kan yang ada di ruang lingkup wilayah itu kan. Kalau BPN kan jadi pusat doang, ya kan? Ya, artinya begitu. Semua dasarnya itu dari kelurahan. Karena semua peta tanah desa itu adanya di kelurahan. Ada di kelurahan. Letter C tidak mungkin nggak ada, pasti ada. Itu semuanya ada. Ada, dan nggak ada yang nggak namanya tanah yang di wilayah desa itu tidak tercatat, semua tercatat. Nah, tinggal nanti dikombinasikan saja, dikomunikasikan bahwa tanah ini, oh ternyata ini tanah milik si A, tanah ini milik si B. Nanti dari tanah di letter C itu ada batas-batasnya, batas kanan punya siapa, batas kiri punya siapa, batas selatan punya siapa, itu tercatat semuanya. Karena untuk meningkatkan surat tanah itu menjadi sertifikat, dasarnya yaitu letter C, letter C kelurahan. Ya, tinggal kita bagaimana kita mau jalan atau tidak untuk mengurus itu. Sebenarnya tidak ada yang sulit kalau kita memang benar-benar punya data itu dan punya history dari tanah tersebut, tanah dari warisan itu. Itu kan kalau jalur lurusnya gitu ya, kalau kita ngelewatin jalur dari benernya begitu ya kan. Tapi kadang-kadang nih kita nih kalau pengen ngurus-ngurus itu kan, kenapa kita bisa malas? Karena birokrasinya itu kita itu dipersulit kan, ada orang kelurahan, kecamatan ya kan, banyak orang-orang awam yang nggak ngerti ya kan.
tanahnya itu kadang-kadang dibikin surat-surat palsu ya kan. Contoh kayak kejadian kemarin gitu, tetangga gua om ya kan, dia punya tanah om, tapi ada bangunan yang kontrakan. Ini kisah nyata om, bener om, gua serius gak bohong om. Ya kan, dia nggak lihat itu bangunan, dia nggak lihat itu bangunannya, ya kan. Dia pulang kampung ke Kalimantan, ya kan, dia nggak lihat pokoknya, ya kan. Tiba-tiba udah sekian lama, sekian belas tahun, 15 tahun atau 16 tahun itu dicek lagi, itu kontrakan sama tanahnya dikuasai orang, sudah dikuasain orang, sudah berbentuk pergudangan. Nah, yang masalahnya itu bisa dibikin surat-suratnya. Nah itu dia. Nah, nggak bisa saja. dia juga punya, yang tetangga gue ini punya juga nih surat-suratnya nih. Makanya Tapi kok nggak gini, jadi kenapa BPN bisa meloloskan itu, mengesahkan itu, kalau dia punya, oh ini untuk oke nih tanah ini jadi milik kamu ya kan. Padahal sisi lain yang namanya surat-surat tanah itu kan harus ada keterangan dari kelurahan, kecamatan, dan juga BPN ya kan. Itu secara urutan ya kan. Nah, tapi dia bisa gitu loh. Ya. Nah, di sisi lain, iya begini Pak, ya benar Pak Bung Raffi, itu kan banyak juga oknum-oknum yang para maklar tanah itu mah usahanya. Tapi kalaupun begitu sudah beralih berpindah tangan atau berganti nama tanah, status tanah kita itu tersebut, kalau kita masih memiliki bukti otentik seperti kita punya sertifikat, nah itu kita masih bisa diadu di pengadilan, boleh melakukan itu. Kita langsung melakukan pengadilan, kita gugat, nanti pasti akan ada pertimbangan hakim, sertifikat yang mana yang pertama keluar, ya itu bisa saja nanti ditelusuri. Ya mungkin itu kawan-kawan sahabat semua, kita nih sebenarnya sih masih banyak ya yang harus dibahas, tapi karena memang keterbatasan waktu ya akhirnya mungkin kami batasi, kami akhiri ngobras ini, ngopi bareng santai di sore hari bersama kami Bung Raffi dan saya sendiri Dodo Sudirjo. Bila ada kata-kata yang mungkin pembahasan kami yang kurang atau masih ada kelemahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.